Halo teman jalan, ketemu lagi dengan kami di channel ini. Kali ini kita mau ajak teman-teman untuk main ke daerah Sarangan, Gunung Lawu, dan sekitarnya. Yuk ikutin perjalanan kami kali ini. Dimulai dari pintu masuk kawasan wisata Telaga Sarangan. Di sini kita harus membayar tiket seharga Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Cukup terjangkau ya. Dari lokasi parkir kendaraan, kita akan menemukan banyak pedagang sate kelinci. Sebenarnya sih nggak tega ya ngebayangin si Bani dijadiin sate. Selain sate kelinci, banyak juga pedagang stroberi. Satu keranjang itu seharga Rp25.000. Harganya sih nggak beda jauh kalau kita beli di pasar di Jakarta. Tapi ini besar-besar, manis, ada asemnya, tapi nggak kecut. Tuh bocah aja doyan. Nah, ini dia Telaga Sarangan. Udaranya sejuk, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas sinar matahari juga. Ini jam 2 siang dan kabut sudah mulai terlihat turun. Di Telaga Sarangan ini, pengunjung bisa memilih naik kuda untuk keliling Telaga Sarangan atau naik speedboat yang ada di tengah telaga ini. Jika mau naik speedboat, untuk satu putaran dikenakan harga Rp75.000. Dan harga itu sudah pas, tidak bisa ditawar lagi karena memang sudah ditetapkan oleh pengelola wisata di tempat ini. Awalnya bocah-bocah ingin naik speedboat bergambar Hulk atau Spider-Man, tapi karena si bapak pemilik speedboat putih ini sudah datang lebih dulu, akhirnya kita pilih speedboat ini. Mungkin memang sudah rezeki si bapak ya. Sekarang kita berkeliling Telaga Sarangan. Satu speedboat bisa membawa 4 orang penumpang termasuk anak-anak. Di tengah perjalanan si bapak menawarkan apakah kita mau menambah putaran atau tidak. Namun sayangnya cuaca sudah tidak mendukung. Langit semakin mendung, kabut semakin turun dan sudah mulai turun gerimis tipis-tipis. Setelah dari Telaga Sarangan, kami melanjutkan perjalanan kami ke The Lawu Bistro and Cottage, yaitu tempat penginapan kami malam ini. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Telaga Sarangan, tetapi jalannya cukup berkelok dan kabut cukup tebal. Kabutnya terkadang menyulitkan penglihatan karena jarak pandang hanya bisa 1-2 meter saja. Ini dia The Lawu Bistro and Cottage, berada di kaki Gunung Lawu. Udaranya sejuk dan sedikit berangin. The Lawu Bistro and Cottage menyediakan beberapa tipe villa, mulai dari yang satu tempat tidur sampai yang berisi beberapa kamar untuk grup atau rombongan. Yang mau info lebih lanjut bisa mengunjungi Instagramnya The Lawu Mountain Cottage, atau aku taruh daftar harga mereka di akhir video ini ya. Pemandangan di sini bagus dan asri, apalagi lokasi mereka berada di lereng gunung. Ada beberapa kamar atau villa yang langsung menghadap ke kebun sayur milik mereka. Di sini ada juga yang unik, yaitu ada villa atau kamar yang terbuat dari kontainer bekas. Di penghujung hari, kita bisa menukarkan kupon welcome drink kita di cafe yang berbentuk bas ini. Tuh lihat, lucu dan cantik kan, bisa ngopi sore-sore di sini. Bocah-bocah bisa sewa skuter untuk keliling cottage di sore hari. Tapi hati-hati, karena letak mereka di lereng, jadi ada beberapa jalanan yang naik turun. Ini adalah The Lawu Bistro, bisa untuk pengunjung villa atau bisa juga untuk tamu umum. Pagi harinya cuaca cukup cerah, sedikit berkabut dan tidak hujan. Jadi kami memutuskan pergi ke Dinosaurus Park, yaitu Mojosemi Forest Park. Sebenarnya, di samping The Lawu Bistro and Cottage juga terdapat tempat bermain, yaitu The Lawu Park. Tetapi bocah-bocah lebih suka dinosaurus, jadi kami memutuskan untuk pergi ke Mojosemi Park. Jalan yang dilalui sama seperti dari Telaga Sarangan menuju ke The Lawu Bistro kemarin.
Awalnya pagi cukup cerah, tapi tiba-tiba di perjalanan kabut turun cukup tebal dan disertai dengan gerimis. Padahal ini baru jam 8 pagi. Sampai di Mojosemi Forest Park masih kepagian, bahkan loket tiketnya pun belum buka. Wow, ini keren juga ya. Ternyata tiket masuknya itu berupa tap card dan kita bisa top up dimanapun di dalam, dan uangnya itu bisa dipakai untuk bermain dan juga beli makanan yang ada di sekitaran area mereka. Awalnya aku pikir ini hanya tempat bermain anak-anak biasa, seperti taman bermain pada umumnya. Tapi ternyata kita akan masuk ke sebuah jalur yang disebut Dino World, dan ini keren sih. Dinonya itu sudah menggunakan sensor gerak, jadi ketika ada pengunjung datang, dia akan langsung mengeluarkan suara dan bergerak. Nggak nyangka, dinonya ini keren banget. Sudah seperti dino-dino yang sering kita lihat di mal-mal besar di Jakarta. Ini bocah-bocah sedang bermain di wahana kamera 360. Jadi, ada satu kamera yang berputar mengelilingi mereka, sedangkan mereka harus memasukkan makanan ke dalam mulut si dino. Ya, buat seru-seruan, oke lah. Ada juga nih kereta-keretaan buat si bocah kecil. Tapi sepertinya dia udah bosen main sendirian karena sepi. Nah, ini adalah bagian dari food court mereka. Letaknya outdoor dan makanan yang dijual cukup bervariasi. Harganya pun masih cukup terjangkau dan masuk di akal. Nah, ini juga seru nih naik motor-motoran bentuk dino. Awalnya mau 2 motor, tapi ternyata si bocah kecil belum boleh naik sendiri. Jadi terpaksa deh goncengan berdua. Wahana bermain di sini cukup variatif ya. Seperti ini adalah area shooting gun. Meskipun hanya menggunakan airsoft gun, tetapi berat dan bentuk dari pistol tersebut mirip seperti pistol asli. Wah, si bocah sih happy banget nih bisa main seperti ini. Ya, meskipun masih tetap harus di bawah pengawasan si bapak petugas. Karena hari sudah semakin siang dan kami harus melanjutkan perjalanan kami, akhirnya kami memutuskan untuk menyelesaikan permainan kami di Mojosemi Park. Thank you Gunung Lawu untuk keindahan alamnya. Meskipun banyak berkabut, tapi kita senang kok. Ini daftar harga The Lawu Bistro dan Cottage ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan. See you. Bye.